Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas keluangan waktu teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan spektrofotometri UV visible. Yang minggu lalu kita sudah bahas prinsip dasar, kemudian mekanisme pengerjaan, kemudian peralatan terkait dengan spektrofotometri UV visible. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan kalibrasi terhadap alat spektro, kemudian syarat sampel yang digunakan, kemudian bagaimana mekanisme pembacaan, bagaimana instrumentasi daripada spektrofotometri UV visible ini. Kita langsung saja masuk ke materi. Ya. Jadi seperti yang sebelumnya kita bahas terkait dengan spektro, bahwa prinsip daripada spektrofotometri UV visible ini adalah adanya interaksi antara sampel dengan radiasi elektromagnetik, di mana radiasi elektromagnetik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama pada daerah UV dan pada daerah visible. Daerah UV itu pada kisaran panjang gelombang 190 sampai 380 nanometer, sementara untuk daerah visible pada panjang gelombang 385 sampai 780 nanometer. Ya, ini kita sudah sepakat bahwa prinsip dasar daripada spektrofotometri itu karena adanya interaksi antara radiasi dengan sampel, yang mana spektrofotometri ini dapat digunakan untuk analisis kuantitatif dan juga untuk analisis kualitatif. Nah, ini adalah syarat sampel yang digunakan. Pada dasarnya, untuk alat spektrofotometri UV visible ini, sampelnya tersebut itu harus jernih. Jadi dia ketika kita melarutkan sampel dan kemudian ada endapan ataupun ada suspensi, itu harus difiltrasi terlebih dahulu dengan cara sentrifugasi. Jadi benar-benar sampel yang akan diukur pada alat itu harus jernih, karena jika dia keruh maka dikhawatirkan radiasi elektromagnetik tersebut diserap oleh endapan atau partikel yang ada di dalam larutan. Jadi tidak pure hasil serapan dari sampel yang ada di dalam larutan tersebut. Prinsip dasar pada spektrofotometri adalah ya benar-benar harus jernih dan dia terlarut sempurna. Jadi tidak ada partikel atau koloid apalagi suspensi ya. Jadi itu adalah prinsip ketika Anda menyiapkan sampel untuk diukur di alat spektro. Meski apakah sampelnya berasal daripada produk obat yang sudah beredar ataupun sampel tersebut berasal dari pelarutan ekstrak dari tanaman ataupun dari sumber-sumber lainnya. Dengan demikian, dalam memilih pelarut ada dua yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah pelarut tersebut harus mampu melarutkan secara sempurna sampel yang akan diuji. Yang kedua adalah pelarut tersebut tidak mengganggu serapan atau absorbansi sampel yang akan kita ukur. Seperti yang kita sudah bahas minggu lalu, bahwa memilih pelarut itu sangatlah esensial karena terkait dengan kemampuan pelarut tersebut menyerap cahaya atau tidak menyerap cahaya. Nah, yang diharapkan adalah pelarut tersebut tidak menyerap cahaya, sehingga cahaya yang melewati sampel benar-benar diserap oleh sampel tersebut, bukan oleh pelarut tersebut. Nah, ini sebagai contoh, pada analisis protein terlarut, jika menggunakan spektrofotometer visible, maka sampel terlebih dahulu dibuat berwarna dengan reagent Folin. Maka jika menggunakan spektrofotometri UV, sampel dapat dianalisis langsung. Jadi sampel yang dia sifatnya
bening, larut bening, maka dia bisa langsung diukur menggunakan alat spektrofotometri UV. Sementara untuk sampel yang berwarna itu kita gunakan spektrofotometri visible. Jadi nanti diubah di pengaturan alatnya, diubah panjang gelombangnya. Kita menggunakan panjang gelombang UV kah atau kita menggunakan panjang gelombang visible. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa panjang gelombang UV itu range-nya adalah 190 sampai 380 nanometer, sementara panjang gelombang visible ya tentunya di atas dari UV, 385 sampai 780 nanometer. Ikatan peptida pada protein terlarut akan menyerap sinar UV pada panjang gelombang pada kisaran 280 nanometer, sehingga semakin banyak sinar yang diserap, maka konsentrasi protein pun terlarut semakin besar. Jadi berlaku hukum Lambert-Beer, ya kita sudah singgung juga minggu lalu bahwa semakin tinggi absorban, maka semakin tinggi pula konsentrasi daripada sampel yang diserap. Karena itu artinya konsentrasi sampel itu related atau inline atau membentuk garis lurus dengan absorbansi. Ketika sampel di dalam atau senyawa yang ditarget berada di dalam sampel itu tinggi, maka absorbannya pun pasti akan tinggi. Oke, jadi ini adalah sistem instrumentasi daripada alat spektrofotometri. Jadi kita bisa lihat ada sumber lampu. Di sini tadi lampunya kita bisa nanti the next slide kita akan lihat apa sih sumber lampu daripada alat ini. Kemudian selanjutnya ada celah atau slit di sini dan dilanjutkan ke monokromator. Monokromator untuk memilih panjang gelombang yang sesuai terhadap sampel yang akan diukur. Kemudian ada celahnya lagi, ada slit yang membatasi antara monokromator dengan wadah sampel. Ini adalah wadah sampelnya yang akan menerima radiasi elektromagnetik yang telah melalui screening oleh alat monokromator, dan kemudian diteruskan lagi cahaya yang melewati sampel tersebut diteruskan ke detektor untuk mendeteksi berapa jumlah absorban yang dihasilkan dari sampel yang diukur tersebut. Oke, next. Jadi kita bahas satu-satu. Tadi ada sumber sinar atau lampu. Jadi radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh alat spektrofotometer itu berasal daripada lampu yang digunakan. Nah, lampu tersebut adalah lampu deuterium, di mana untuk daerah UV, ya ini saya ulangi lagi, pada panjang gelombang 190 sampai 350, dan kemudian lampu halogen, kuarsa atau lampu tungsten itu pada daerah visible 350 sampai 900 nanometer. Nah, range panjang gelombang ini itu beberapa literatur sedikit berbeda, jadi kita bisa mengambil range. Jadi semua jawaban benar ketika menggunakan range 180 sampai 350 itu betul, juga ketika mengambil range 190 sampai 350 itu juga betul. Jadi ini sifatnya fleksibel tergantung referensi yang kita gunakan. Nah, di sini untuk panjang gelombang visible itu menggunakan 350 sampai 900 nanometer. Yang slide sebelumnya ada yang menggunakan 340 atau 345 sampai 800. Nah, itu depend on the reference, which reference did you use. Kemudian penggunaan lampu UV visible itu harus dicatat dengan baik dengan memperhatikan lifetime-nya. Jadi lampu UV atau sumber radiasi elektromagnetik itu pun harus kita lakukan pengecekan secara rutin demi menghasilkan data pengamatan yang real. Karena jika lampu tersebut memang sudah tidak layak lagi, artinya penggunaannya sudah melampaui batas, maka pastinya absorban yang dihasilkan oleh detektor atau detektor mendeteksi absorban tersebut itu tidak real lagi, sehingga itu perlunya kita lakukan validasi. Juga kita sudah singgung minggu lalu, ada namanya validasi metode dan ada kalibrasi alat. Kemudian ada monokromator. Monokromator ini digunakan untuk mendispersikan sinar ke dalam komponen panjang gelombangnya yang selanjutnya akan dipilih oleh celah. Jadi monokromator ini akan memancarkan sinar, yang mana sinar tersebut akan dipilih oleh celah yang sesuai dengan
panjang gelombang maksimum panjang gelombang maksimum sampel yang akan kita uji. Selanjutnya, monokromator berputar sedemikian rupa sehingga kisaran panjang gelombang dilewatkan pada sampel sebagai scan instrumen melewati spektrum. Jadi tujuan atau output daripada monokromator ini adalah menghasilkan satu panjang gelombang maksimum yang digunakan dalam pengukuran sampel. Kemudian ada optik-optik, ini didesain untuk memecah sumber sinar sehingga sumber sinar melewati dua kompartemen, dan sebagaimana dalam spektrofotometer berkas ganda atau double beam, suatu larutan belangko dapat digunakan dalam satu kompartemen untuk mengkoreksi pembacaan atau spektrum sampel. Yang paling sering digunakan sebagai belangko dalam spektrofotometri adalah semua pelarut yang digunakan untuk melarutkan sampel atau bereaksi. Jadi di dalam spektrofotometri itu ada yang disebut dengan larutan belangko atau larutan placebo, artinya pelarut, only pelarut, tidak ada sampel senyawa kimia di dalamnya. Tujuannya untuk nanti digunakan dalam perhitungan. Jadi ada larutan belangko, ada larutan sampel. Nah, kita masuk ke kalibrasi alat spektrofotometer ini. Jadi ada 4 jenis kalibrasi pada alat spektrofotometer. Yang pertama disebut dengan kalibrasi skala absorbansi, kemudian kalibrasi skala panjang gelombang, kemudian penentuan resolusi atau diapisa spektrofotometer, kemudian yang terakhir adalah penentuan adanya sesatan sinar atau stray radiation. Nah, kita akan bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan metode tersebut. Jadi kita lihat yang pertama adalah kalibrasi skala absorbansi. Jadi kalium bikromat itu dalam H2SO4 dengan konsentrasi 0,0005% itu digunakan untuk mengkalibrasi skala absorbansi pada spektrofotometer UV, di mana nilai absorptivitas pada daerah panjang gelombang tertentu harus terletak pada kisaran absorbansi tertentu. Jadi menggunakan sampel kalium bikromat untuk menilai skala absorbansi itu kita sudah punya referensinya, kita sudah punya literaturnya bahwa ketika kalium bikromat 0,005% yang dilarutkan dalam asam sulfat itu daerah panjang gelombang itu harus pada kisaran tertentu, artinya kisaran tertentu ini ada kisaran yang sudah ditetapkan pada reference. Dengan demikian, kalium bikromat ini ketika diukur pada alat spektrofotometri UV phase, maka dia harus menunjukkan panjang gelombang pada kisaran panjang gelombang tersebut. Kita bisa lihat, ini adalah nilai panjang gelombang dan nilai absorptivitas daripada kalium bikromat tadi. Ketika kita ukur pada panjang gelombang 235, maka absorptivitasnya harus pada range 122,9 sampai 126,1. Begitu pula pada panjang gelombang 257, kemudian dilanjutkan 313 dan 350. Ketika absorptivitas berada pada range ini, maka bisa dikatakan alat tersebut masih memenuhi syarat pada poin pertama, yaitu skala absorbansi. Kemudian yang kedua adalah kalibrasi skala panjang gelombang. Nah, skala panjang gelombang pada spektrofotometer UV phase itu dicek dengan menentukan panjang gelombang maksimal spesifik dari suatu larutan holmium perklorat 5% bobot per volume, di mana toleransi untuk kalibrasi panjang gelombang adalah 241 plus minus 1 nanometer, kemudian 287,15 plus 1 nanometer, dan 361,5 plus minus 1 nanometer. Jadi ini adalah toleransi ketika kita menggunakan sampel holmium perklorat 5%, maka panjang gelombang yang diperoleh harus berada pada kisaran ini. Skala panjang gelombang dapat juga dicek menggunakan garis spektra lampu deltum atau lampu merkuri. Nah, ini contoh gambaran peak yang muncul atau peak yang muncul pada alat spektrofotometri dengan menggunakan larutan holmium perklorat 5%,
antara 200 sampai 400 nanometer. Ya, ini adalah panjang gelombang UV ya. Kita bisa lihat panjang gelombangnya ada pada menunjukkan titik atau menunjukkan lambda 241,15, kemudian 285,15 dan 361,5. Ya, sama dengan reference. Kemudian penentuan resolusi daya pisah. Jadi pada alat spektrofotometer. Daya pisah spektrofotometer itu biasanya dikontrol dengan lebar celah. Daya pisah spektrofotometer dapat diuji dengan menggunakan larutan toluen 0,02% bobot per volume dalam heksan, di mana pada referensi yang digunakan dalam hal ini adalah farmakope Inggris, itu mensyaratkan bahwa rasio antara absorbansi larutan ini pada 269 nanometer terhadap absorbansi pada 266 nanometer itu harus lebih besar atau sama dengan 1,5. Jadi rasio absorbansi antara 26 ketika sampel tersebut atau larutan tersebut diukur pada 265 nanometer dan juga diukur pada 266 nanometer, maka rasionya harus lebih besar atau sama dengan 1,5. Jadi sampel yang digunakan tadi adalah toluen 0,02%. Selanjutnya adalah penentuan adanya sesatan sinar. Sesatan sinar adalah stray radiation atau sinar yang sampai pada alat detektor tetapi tidak melewati sampel. Jadi dia adalah sinar, makanya disebut dengan sinar sesatan. Artinya sinar tersebut hanya sampai ke detektor, tetapi sebenarnya sinar tersebut tidak melewati sampel sehingga tidak representatif untuk mewakili berapa jumlah cahaya yang diserap oleh sampel. Nah, adanya sesatan sinar ini akan memberikan pastinya ya akan memberikan pembacaan absorbansi yang rendah dan juga pastinya dia adalah tidak real atau palsu karena seolah-olah sampel hanya menyerap sedikit cahaya daripada yang seharusnya. Ya, pastinya demikian anggapannya karena terlalu banyak sinar yang melewati sampel yang sampai ke detektor karena sebenarnya sinar tersebut tidak melewati sampel. Kemudian, keadaan seperti ini menjadi lebih serius jika suatu sampel mempunyai absorbansi lebih daripada 2. Nah, jadi ketika sampel itu absorbannya lebih dari 2, maka kondisi ini tentunya sangat tidak mendukung jika adanya sesatan sinar. Oleh karena itu, biasanya dalam pengukuran di alat spektrofotometri itu diusahakan absorban sampel itu lebih kecil daripada 2. Jadi kita membuat atau menyediakan sampel tersebut, kita perkirakan bahwa atau kita lakukan trial bahwa dengan konsentrasi sekian itu absorbannya tidak melebihi 2 untuk menghindari adanya gangguan daripada sesatan sinar dari alat spektrofotometri. Oke, next. Ya, jadi sesatan sinar dapat dicek. Jadi bagaimana cara mengecek apakah alat ini aktif sesatan sinarnya atau ada terjadi kerusakan terhadap alat terkait dengan sesatan sinar? Maka kita bisa mengecek dengan mengukur absorbansi larutan KCl 1,2% bobot per volume di dalam air terhadap belangko air pada panjang gelombang 200 nanometer. Jika absorbansi larutan ini kurang dari 2, maka terjadi sesatan sinar dan spektrofotometer itu harus diganti. Jadi artinya perlu di maintenance karena ternyata radiasi elektromagnetik yang dilepaskan oleh monokromator itu tidak melewati sampel, tetapi dia langsung menuju ke detektor. Ya, otomatis ini sangat fatal. Jadi yang terdeteksi adalah sinar-sinar yang tidak ada interaksinya dengan sampel, pastinya ya. Jadi sangat mudah untuk melakukan pengecekan. Kita cukup menyiapkan larutan KCl, potasium chloride ini mudah ditemukan di laboratorium dengan konsentrasi 1,2%.
teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara membuat larutan KCl 1,2% ya. Ini satuannya bobot volume dan hanya dilarutkan di dalam air. Jadi tinggal dilarutkan, kemudian diukur pada panjang gelombang 200 nanometer. Jika absorbannya kurang dari 2, maka dipastikan terjadi sesatan sinar dan alat yang digunakan tersebut harus dilakukan maintenance. Oke, itu adalah penjelasan terkait dengan metode kalibrasi alat spektrofotometri UV vis. Nah, saya ingin menunjukkan lagi. Ya, jadi itu tadi kita sudah lihat penjelasan terkait dengan kalibrasi alat. Kemudian secara keseluruhan saya kira teman-teman sudah bisa mengerti dari penjelasan pertemuan pertama dan kedua terkait dengan prinsip dasar daripada alat spektrofotometri UV visible ini. Jadi jika kalian menemukan pertanyaan misalnya bagaimana prinsip dari alat spektro, maka prinsipnya adalah adanya interaksi. Jadi diperhatikan adanya interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel yang akan dianalisis. Nah, interaksi apakah itu? Interaksi antara radiasi elektromagnetik yang berupa cahaya UV dan juga cahaya visible. Nah, jika berlanjut, pertanyaannya apa perbedaan antara cahaya UV dan visible? Maka kalian bisa memberikan definisi atau pembagian di mana cahaya UV itu berada pada range 190 sampai 340 atau 350, sementara cahaya visible berada pada range 355 sampai 800 atau ada juga yang menyebutkannya sampai ke 900. Nah, itu poin pertamanya. Kemudian pertanyaan yang sederhana juga dan dia sifatnya aplikatif. Jika Anda menemukan sampel yang akan diuji pada alat spektrofotometri UV vis, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama pelarut yang digunakan. Jadi ini sifatnya esensial dan sangat berpengaruh terhadap hasil yang Anda peroleh. Yang pertama adalah pelarut tersebut harus betul-betul melarutkan sampel. Nah, dalam hal ini biasanya kita menggunakan pelarut yang bersifat semipolar. Biasanya kita menggunakan metanol atau etanol. Dan jika ternyata ketika menggunakan pelarut tersebut masih ada endapan yang dihasilkan, bisa disebabkan karena konsentrasi sampel terlalu tinggi, atau bisa juga karena ada komponen-komponen kimia atau residu-residu yang memang tidak bisa dilarutkan dengan menggunakan pelarut organik. Cara mengatasinya adalah kalian bisa menurunkan konsentrasinya atau melakukan proses pengenceran. Jadi nanti ada perhitungan pengenceran tersendiri. Kemudian solusi yang kedua adalah ketika sudah diencerkan dan ternyata memang dia tidak fully dissolve, maka kita perlu lakukan filtration. Kalian bisa filtrasi dengan menggunakan kertas saring. Ya, kita bisa menggunakan kertas saring atau bisa juga menggunakan centrifuge. Jadi, tapi kalau centrifuge kita pakai alat lagi dan kita centrifuge lagi. Tapi kalau mau mudah itu cukup menggunakan kertas saring dan pastikan bahwa betul-betul larutan yang Anda hasilkan adalah larutan murni atau pure, bebas daripada partikel-partikel, apalagi koloid. Nah, kemudian hal tambahan yang harus Anda perhatikan juga adalah, jadi kita sudah masuk ke prinsip tadi, kita sudah jelaskan prinsipnya, kemudian kita sudah jelaskan bagaimana pelarut yang digunakan. Jadi pelarut tersebut harus bisa melarutkan dan juga pelarut tersebut tidak mengganggu radiasi yang dihasilkan oleh alat monokromator. Nah, minggu lalu juga saya sudah share
jenis-jenis pelarut dan limit of detection daripada pelarut yang digunakan tersebut. Nah, kemudian hal yang paling penting juga yang sifatnya aplikatif, ketika sampelnya sudah siap dan siap untuk diukur, maka teman-teman perlu menentukan lambda max. Bagaimana cara menentukan lambda max? Jadi yang diukur bukan sampel untuk penentuan lambda max, tetapi standar reference yang kita gunakan. Misalnya, teman-teman mau mengukur kadar vitamin C pada suatu sediaan farmasi atau sediaan kosmetik, maka penentuan lambda max itu tidak dilakukan dengan menggunakan sampel sediaan farmasi yang akan kita analisis, tetapi kita menggunakan sampel vitamin C murni yang sudah diketahui konsentrasinya, artinya dia memang betul-betul standar, itu yang kalian larutkan, kemudian ya tentunya menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian Anda ukur scanning lambda max pada alat spektrofotometer. Cara scanningnya, jadi alat tersebut diset pada range panjang gelombang vitamin C yang kita sudah ketahui di reference, bahwa misalnya Anda cari dulu di reference berapa lambda max daripada vitamin C. Ketika Anda sudah tentukan berapa lambda max-nya, maka kita scanning pada alat spektrofotometer yang kita miliki pada range panjang gelombang maksimum vitamin C. Nah, kenapa kita tidak langsung menggunakan lambda max vitamin C yang ada di reference? Karena kita tidak menggunakan alat spektro yang sama, kondisi yang sama, dan pelarut yang sama. Sehingga kita perlu lakukan pengukuran ulang, yaitu scanning lambda max. Setelah scanning lambda max, teman-teman akan melihat peak, the highest peak atau the lambda max. Kita bisa melihat panjang gelombang maksimum di mana sampel dapat menyerap cahaya secara maksimum, atau itu yang dikenal dengan lambda max. Artinya kondisi di mana sampel bisa menyerap cahaya secara maksimal, itulah yang disebut dengan lambda max atau panjang gelombang maksimum. Nah, itulah yang teman-teman catat berapa lambda max-nya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat range konsentrasi reference, deret konsentrasi. Misalnya diawali dengan 5 ppm, 10 ppm, 15 dan 20 ppm. Jadi ini ada perhitungan yang tersendiri lagi bagaimana cara membuat. Saya kira teman-teman sudah mendapatkan di mata kuliah lain bagaimana cara menghitung atau membuat deret konsentrasi dari 5, misalnya 5, 10, 15. Jadi ini sampai seterusnya, minimal 5 deret konsentrasi. Dan ini sifatnya depend on you, artinya deret tersebut tergantung Anda. Yang jelasnya terdapat 5 deret. Tujuannya adalah untuk menentukan linearitas dan sekaligus sebagai salah satu validasi metode, menentukan linearitas, dan juga untuk menentukan salah satu variabel dalam perhitungan kadar nantinya, yang mana persamaan linearitas itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Jadi nanti kita bahas lagi terkait dengan perhitungannya. Nanti coba kita ambil satu sampel, kemudian langsung kita hitung. Jadi di persamaan linearitas, yang pertama kita ingin mendapatkan persamaan linearitasnya, di mana Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian yang kedua adalah untuk melihat seberapa linear, seberapa teliti sampel atau deret konsentrasi standar yang Anda buat. Yang mana semakin mendekati satu, maka itu bisa dikategorikan semakin teliti Anda dalam menyiapkan deret konsentrasi. Setelah menyiapkan deret konsentrasi, selanjutnya adalah teman-teman bisa mengukur sampelnya pada 3 kali pengukuran, atau biasa disebut dengan 3 replikasi. Jadi sampel dilarutkan, usahakan konsentrasi sampel
absorbansi sampel berada pada range absorbansi direct reference. Jadi tadi kita sudah bikin direct reference, tadi misalnya vitamin C pada konsentrasi 5, 10, 15 ppm dan sebagainya, nanti akan keluar absorbannya ketika diukur di alat. Ketika keluar absorbannya, maka usahakan sampel Anda disiapkan dengan memiliki absorbansi pada berada pada range direct absorban sampel, direct absorban standar yang digunakan. Misalnya tadi vitamin C itu dari 5, 10, 15, 20, 25, direct absorbannya adalah 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Ya, ini misalnya ya, maka sampel Anda harus juga disiapkan paling tidak dia berada di tengah-tengah antara 0,5 sampai 0,9 absorbannya. Jadi yang terbaik adalah berada pada range absorban tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman menyiapkan sampel dan ternyata absorbannya 1,5, berarti dia tidak masuk ke dalam range, maka Anda harus encerkan lagi sampel tersebut, kemudian ukur kembali, dan ketika sampai betul-betul absorban yang dihasilkan berada pada range direct konsentrasi standar yang digunakan. Ya, semoga bisa dimengerti ya, karena kita sebenarnya butuh latihan, dan latihan itu Anda akan dapatkan di laboratorium. Selanjutnya, ketika semua urutan pengerjaan tersebut Anda dapatkan, maka barulah kita melakukan perhitungan kadar ya dengan menggunakan variabel yang tadi, kita menggunakan persamaan regresi linier, kemudian kita menggunakan data absorban sampel dari hasil pengukuran. Nah, yang perlu juga diperhatikan adalah dalam pengukuran di alat spektrofotometer itu biasanya kita gunakan yang namanya 3 kali replikasi. Jadi jangan salah interpretasi. Ya, biasanya ada yang menggunakan 3 kali replikasi, itu adalah dalam satu larutan itu yang diukur 3 kali. Jadi dia hanya mengambil larutan sampel tersebut sebanyak 3 kali, tetapi sumbernya sama, kemudian diukur pada kuvet masing-masing. Nah, itu bukanlah 3 replikasi, tapi itu repetisi. Repetisi artinya pengulangan, tetapi dengan menggunakan sampel yang sama sebenarnya. Jadi yang namanya 3 replikasi, Anda menimbang 3 kali, misalnya 5 mg, ya timbang 5 mg sebanyak 3 kali, kemudian Anda larutkan pada pelarut yang cocok, misalnya etanol, berapa 5 ml atau 10 ml. Nah, masing-masing itu yang tadi yang sudah ditimbang masing-masing dilarutkan pada etanol 10 ml, dan kemudian Anda ukur pada alat spektrofotometri. Nah, itulah yang disebut dengan 3 kali replikasi, bukan repetisi ya. Mengapa perlu dilakukan 3 kali? Ya, tentunya untuk melihat apakah sesuai ketika saya lakukan pengulangan, apakah data tersebut tidak berbeda jauh. Jadi absorbansi yang dihasilkan ketika menimbang 5 mg tadi sebanyak 3 kali, kemudian diukur di alat spektro, pertanyaannya adalah apakah absorban yang dihasilkan itu mirip ataukah berbeda jauh. Nah, ketika berbeda jauh berarti sampel Anda tidak homogen. Kemudian alasan yang kedua adalah proses penimbangan yang tidak akurat, ataukah pelarut yang Anda gunakan itu tidak standar. Oke. Hal lain yang perlu diperhatikan lagi adalah kuvet yang digunakan. Nah, minggu lalu juga saya sudah bahas terkait dengan kuvet. Kuvet itu berpengaruh terhadap serapan cahaya, karena ada kuvet yang mampu meloloskan mulai dari cahaya UV hingga ke cahaya visible, artinya dia tidak mengganggu absorbansi sinar. Ada juga kuvet yang memiliki intervensi terhadap serapan sinar. Nah, ini yang perlu diperhatikan.
Ya, jadi kalau di laboratorium skala lab itu biasanya kita menggunakan CuVet yang sifatnya general yang bisa digunakan untuk cahaya UV dan juga bisa digunakan untuk cahaya visible. Ya, dalam artian CuVet tersebut tidak menyerap cahaya pada kedua range panjang gelombang UV dan visible. Nah, jenis CuVet ini kita kenalnya dengan CuVet kuarsa karena dia terbuat dari bahan gelas kuarsa. Ya. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan. Kemudian, jadi CuVet ini sebenarnya terbagi menjadi dua berdasarkan komponen penyusunnya. Ya, ada yang bukan berdasarkan komponen penyusunnya, tetapi berdasarkan atas penggunaannya. Jadi repetition, penggunaan berulangnya, ada yang disposable, ada juga yang dapat digunakan berulang-ulang. Nah, disposable ini yang terbuat dari plastik, ya, akrilik, ya. Jadi dia bening juga menyerupai gelas, tetapi dia tidak bisa dicuci, ya, karena tentunya akan ada absorpsi sampel yang ada di dalam CuVet tersebut ketika digunakan, sehingga dia sifatnya disposable, setelah digunakan langsung buang, ya. Oleh karena itu harganya pun jauh lebih murah dibandingkan CuVet kuarsa yang terbuat dari gelas kuarsa. Ya, kalau tidak salah itu sangat jauh berbeda, ya. Itu bahkan nah, berkali-kali lipat, sehingga kita harus sangat memperhatikan penggunaan alat CuVet ini. Ketika teman-teman menggunakan CuVet kuarsa, maka itu bisa digunakan berulang-ulang, tetapi dengan catatan setelah digunakan itu betul-betul harus dibersihkan sedemikian rupa sehingga tidak ada sisa-sisa sampel atau cemaran-cemaran sampel yang melengket pada alat CuVet kuarsa tersebut. Ya, kemudian penggunaan alat spektrofotometer ini itu sangat luas, karena kenapa? Dia mudah untuk digunakan, kemudian dapat digunakan dalam berbagai analisis. Jadi penentuan kadar, biasanya kita lakukan penentuan kadar flavonoid, fenolik, quercetin, dan lain-lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan metode spektrofotometri. Tinggal menyiapkan saja standar yang digunakan, misalnya asam galat, quercetin, dan beta karoten itu sebagai standar misalnya, ya. Kemudian selain itu alat spektrofotometer juga bisa dilakukan untuk menentukan aktivitas antioksidan, misalnya dengan menggunakan metode DPPH. Itu kita bisa melihat berapa serapan ketika bagaimana perubahan absorbansi sampel ketika ditambahkan reagen DPPH. Nah, itu cukup menggunakan alat spektrofotometri VIVIS, kita bisa menentukan berapa IC50 atau bagaimana aktivitas daripada sampel dengan metode DPPH ini. Sehingga dalam penelitian, metode spektrofotometri sangat lazim digunakan, dan data yang dihasilkan dari alat spektrofotometri ini cukup dipercaya, jadi dia trust-nya juga tinggi ketika memang betul-betul menggunakan alat yang jelas dan tervalidasi metodenya dan terkalibrasi alatnya, itu dia sifatnya publishable. Jadi teman-teman yang memiliki data dengan menggunakan alat spektro, kemudian digabung-gabung beberapa data penelitian, itu betul-betul kita bisa susun dan bisa dipublish pada jurnal internasional bereputasi. Oke, nah diskusi kita bisa dilanjutkan lagi pada kesempatan lain. Jadi ketika ada pertanyaan, teman-teman langsung komen saja, dan saya akan mencoba untuk merangkum semua pertanyaan. Karena kadang ada yang mungkin saya anggap sudah saya jelaskan, tetapi perlu penjelasan lebih detail. Teman-teman bisa komen ya di kolom komentar. Nanti saya membaca dan mengelompokkan berdasarkan pertanyaan yang masuk, dan kemudian saya akan buat penjelasan lanjutan. Saya akan buatkan video penjelasan lanjutan, dan teman-teman bisa mendengarkan atau kita
bisa sama-sama mendiskusikan kembali. Ketika ada hal-hal yang masih membingungkan, maka kita akan membuka waktu untuk diskusi. Minggu depan saya rencana menampilkan salah satu contoh perhitungan atau pengaplikasian spektrofotometri dalam bidang penelitian, ya. Jadi secara real kita akan bahas atau kita akan praktekkan menggunakan alat spektro, kemudian ada datanya, kemudian kita hitung sampai mendapatkan kadar, ya. Atau coba kita lihat saja langsung, karena kayaknya penjelasannya tidak terlalu berat. Kita langsung saja share screen. Ya, di sini ada satu riset. Ini adalah paper saya waktu melakukan pengujian kadar beta karoten. Jadi teman-teman bisa lihat, ya. Ini adalah salah satu paper kami yang terbit pada jurnal internasional bereputasi. Sorry. Hanya dengan menggunakan alat spektrofotometri UV-Vis. Itu sangat publishable. Jadi yang pertama-tama adalah sample preparation, ya. Jadi di dalam penelitian ini itu, nah ini judulnya, Total Carotenoid Content and Anti-Cancer Effect of Peneus Monodon. Jadi saya langsung saja ke sample preparation. Jadi sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel limbah, ya. Kemudian limbah cangkang. Kemudian dari limbah tersebut kita siapkan, kita green. Nah, ini dia, the sample was washed with water. Jadi hanya dicuci saja sampel tersebut, dry in the sun for about 2 days. Jadi dia hanya dikeringkan di bawah terik matahari. After being dried, kemudian dikeringkan lagi. And then mass and sieve to obtain a powder with smaller particle size. Jadi dia hanya di grinder, apa sih namanya, ya, diperkecil ukuran partikelnya, kemudian di sieve, diayak untuk mendapatkan powder. Nah, dari powder itu kita langsung lakukan ekstraksi. Nah, di sini dilakukan proses ekstraksi, jadi dia triplicate, di mana the mixture of shell powder 5 gram, jadi yang tadi dari powder itu kita timbang 5 gram, kemudian diekstraksi dengan menggunakan heksan 50 ml, jadi 5 gram dalam 50 ml, was placed on the vortex for 30 seconds. Jadi kita ekstraksi dengan bantuan vortex pada suhu 50 derajat Celcius. Jadi setiap metode ekstraksi itu beda-beda. Ini kami lakukan modifikasi masterasi dengan menggunakan heksan, kemudian menggunakan vortex, kemudian dimasukkan ke dalam water bath pada suhu 50 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian the liquid and residue were separate using a centrifuge. Jadi kita pisahkan antara sampel yang terekstraksi dan sampel residu atau endapannya yang menggunakan sentrifuge pada suhu 3000 rpm selama 5 menit. Kemudian setelah terpisah antara endapan dan larutannya, dilakukan sebanyak 3 kali untuk memastikan bahwa tidak ada lagi sampel atau ekstrak yang terlarut yang tidak diambil. Was separated 3 times, and then the supernatant was concentrated. Jadi supernatant itu adalah cairan jernih yang sudah terpisah antara sampel cangkang tadi dan ekstrak heksannya. Kemudian kita concentrated, ya, tentunya dengan menggunakan evaporator, ya, pada kondisi optimum evaporator, atau ya untuk lebih cepatnya ya kita menggunakan evaporator pada suhu
dengan menggunakan suhu uap, titik uap di mana heksan itu bisa menguap dengan cepat. Kemudian kita mendapatkan ekstrak kental, thickened extract. The extract of a sample of 10 mg dissolved in 10 ml of chloroform, ya, untuk menghasilkan konsentrasi 1000 ppm ekstrak, ya, 10 mg dilarutkan dalam 10 ml. Kemudian 5 ml sampel was then diluted with chloroform in a measuring flask of 10 ml untuk mengencerkan. Jadi kan terlalu pekat, kita jadikan sebagai larutan stok. Kemudian kita encerkan untuk mendapatkan 500 mikrogram per mililiter. Ya. Kemudian the calibration standard and sample solution were then measured. Jadi setelah disiapkan ini, konsentrasi ini, kemudian diukur pada spektrofotometer, ya, pada panjang gelombang maksimum 462 nanometer. Jadi ini adalah panjang gelombang visible, ya, panjang gelombang visible. Kenapa menggunakan panjang gelombang visible? Karena sampel ini yang akan diukur adalah kadar beta karotennya, di mana lambda max beta karoten itu berada pada panjang gelombang 462 nanometer. Sehingga dari mana saya mendapatkan panjang gelombang ini? Yaitu karena kita sudah melakukan scanning terlebih dahulu, deret konsentrasi beta karoten kita ukur. Yang pertama kita scanning, kemudian kita ukur pada panjang gelombang 462. Jadi penentuan panjang gelombang 462 ini diperoleh dari hasil scanning lambda max dengan menggunakan sampel beta karoten murni. Nah, ini determination of antioxidant activity by DPPH assay. Ini juga dengan menggunakan alat spektrofotometri. Ya. Jadi, tapi ini kita tidak bahas karena ini bukan wilayah daripada mata kuliah kita. Saya hanya memberikan contoh bahwa alat spektro itu bisa digunakan dalam penentuan kadar, misalnya adalah contoh karotenoid, kemudian dalam penentuan aktivitas antioksidan dengan menggunakan reagen DPPH, kemudian dapat juga digunakan untuk penentuan aktivitas dengan menggunakan metode beta carotene bleaching assay. Nah, ini menggunakan absorption at 458 nanometer. Jadi kita menggunakan alat spektrofotometer. Nah, ini berbeda lagi ya, panjang gelombang maksimum yang digunakan adalah ini UV visible spectrum measure after. Jadi kita menggunakan lambda max juga. Nah, ada di prosedur kerja berarti ya, kalau saya tidak tampilkan di sini. Nah, cytotoxicity ini bukan alat spektrofotometer yang digunakan ya. Nah, ini yang saya maksud dengan total. Jadi ini adalah sampel ya, konsentrasi yang kita buat 5 mg per 0,5 mg per mililiter. Ini dari 1000 ppm. Kemudian .5 mg per mililiter. Oh, ini berapa ppm ya? Kita lihat dulu apakah sesuai. 1, 2, 3. Oh ya, benar. Ini dari 500 mikrogram per mililiter. Ya, ini yang konsentrasi, jadi saya ubah ke miligram per mililiter atau 500 mikrogram per mililiter. Kita memperoleh absorbannya 400 pada panjang gelombang 462 nanometer. Ini adalah lambda max beta karoten. Ya, jadi absorban yang dihasilkan tidak berbeda jauh. Kemudian levelnya setelah dihitung menggunakan perhitungan dari hasil perhitungan regresi linier, kemudian diplotkan dengan absorban yang diperoleh pada sampel, maka ini adalah level
atau kadar beta karoten atau karotenoid total pada sampel, kemudian kita rata-ratakan. Jadi cara perhitungannya adalah yang pertama kita harus mengukur atau membuat deret konsentrasi karotenoid standar atau beta karoten standar. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa sudah ada deret konsentrasi, ya. Kita lihat dulu determination of carotenoid, the concentration series. Jadi ini dia seri konsentrasi yang saya buat waktu itu adalah 2, 3, 4, 5, 6 mikrogram per mililiter. Dari konsentrasi 2, 3, berapa tadi? 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, dari 2, 3, 4, 5, 6 ini kan sudah ada. Ternyata absorbannya juga seiring dengan meningkatnya konsentrasi, maka meningkat pula absorbansi, ya. Dan diperoleh R-nya 0,998 atau linearitasnya 0,998 yang mana mendekati 1, ya. Dan persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan A ditambah BX atau BX ditambah A. Itu 0,106X ditambah 0,043. Nah, bagaimana cara menghitung kadar ini? Maka nilai absorban 0,594 digunakan untuk mengisi nilai X di sini. Jadi 0,106 kali 0,594 ditambah 0,043. Absorban di sini adalah nilai Y, ya. Jadi nanti yang diperoleh adalah nilai X. Jadi absorban itu menggantikan nilai Y. Ya, jadi 0,594 sama dengan 0,106X ditambah 0,043. Nanti kita kita putar-putar, kita balik, ya. Pindah ini X-nya ke sini, kemudian Y-nya pindah ke sini. Jadi 0,106X sama dengan, karena dia berpindah berarti 0,043 dikurangi Y. Nah, X sama dengan hasil kurangannya ini dibagi dengan 0,106. Itulah X. Nah, kemudian setelah didapatkan X, nah itu yang akan kita lanjutkan ke perhitungan dari perhitungan kadar ppm, ya. Jadi ada perhitungannya lagi, kemudian coba kita tes. Coba kita tes, ya. Dan ini paper yang terbit. Saya submitnya itu 2020. Coba saya buktikan kalau memang bermasalah berarti ada perhitungan tambahan. Coba 0,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 0 0,594 dikurang 0,043. Itu sama dengan 0,551 dibagi 0,106. Oh, benar, ya. Jadi saya masukkan angka absorban ini 0,594 Y. Kemudian 0,594 dikurang 0,043 karena ini 0,043 pindah melewati sama dengan, ya. Jadi berubah tanda dari plus menjadi minus. Jadi 0,594 dikurangi 0,043. Kemudian dari hasil pengurangan itu dibagi dengan 0,106. Maka diperolehlah nilai X 5,20. Nah, sama halnya dengan ini, ya. Sama halnya dengan ini kita hitung satu-satu, kemudian diperoleh level ini. Kemudian kita average, dapatlah konsentrasinya 5,23 mg per gram. Berarti dalam 1 gram sampel tiger shrimp shells, jadi sampel yang tadi sudah digerus itu, ada 5,23 mg dalam 1 gram kadar beta karotennya. Ya, mudah kan? Ya, mudah saja perhitungannya, ya. Kemudian, ya, sama. Ini sama semuanya, hanya menggunakan alat spektrofotometri
Dan ya, saya kira untuk penjelasan spektrofotometri kita sudah clear ya. Saya sudah menjelaskan contohnya, memberikan contoh perhitungan, namun mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, itu relatif. Saya kira demikian karena memang saya menjelaskannya mungkin karena saya sudah pikir sudah terbiasa menggunakan, sehingga penjelasannya mungkin ada yang tidak dimengerti karena terlalu cepat atau masih perlu penjelasan lebih jauh. Teman-teman silahkan komen pada kolom komentar. Nanti dari kolom komentar itu saya akan melihat pertanyaan mana yang muncul dan kita coba menjawab kembali. Harapannya bahwa teman-teman semuanya memberikan komentar sehingga saya bisa mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman terkait dengan spektrofotometri UV vis ini. Karena jika pertanyaannya terbatas, artinya hanya orang-orang tertentu yang bertanya, maka saya menganggap bahwa yang lain bisa mengerti semua penjelasan saya, sehingga dalam evaluasi nantinya harapannya bahwa tidak ada lagi hal-hal yang teman-teman tidak pahami terkait dengan alat spektrofotometri VIVIS ini. Jadi silahkan disimak baik-baik, dicermati, kemudian ditanyakan, langsung bertanya di kolom komentar, dan akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih atas waktunya, dan tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan see you next week. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.